Ya, untuk itu memasuki acara selanjutnya adalah presentasi sponsor. Yang pertama ada presentasi dari APC oleh Bapak Adi, kami persilahkan. Ya, dari Bapak Adi silakan untuk memberikan presentasi mengenai sponsor ataupun produk ya pada siang hari ini yang berhubungan dengan pengadaan barang. Ya, oh saya kira Pak Adi loh, Pak Wahid ternyata. Ya. Ya, dan juga ini sudah banyak sekali produk yang berada di sini. Silakan, termasuk salah satunya adalah APC. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atau di panggung? Oh. Ya, perkenalkan Pak, nama Bapak Ibu, saya Adi Prasetyo dari Metro Data Group. Kebetulan pada kesempatan kali ini akan membawakan sekilas introduction tentang APC. Ya, saya lebih pede di atas. Oke lah, saya jalan aja. Oh ya, ada yang udah pernah pakai produk APC belum ya? Ini saya shock nih bener. Ya nggak apa-apa. Berarti ini kesempatan yang bagus buat saya bahwa untuk menjelaskan bagusnya dari brand APC. Brand APC itu bagian dari Schneider Electric, yang mana kita tahu Schneider udah ada dari zaman dahulu kala, mungkin dari 70 tahun. Ini sekilas mengenai produk-produk yang diakuisisi oleh APC ataupun Schneider. Dilihat dari sekilas aja, ini bisa terdiri dari UPS. Pasti UPS dari sisi yang paling kecil untuk membackup perangkat rumah seperti laptop, komputer ataupun perangkat audio visual misalnya, sampai ke perangkat yang paling tinggi, mungkin salah satunya kayak tadi untuk perangkat rumah sakit, barang-barang operasi dan lainnya. Nanti akan saya bahas satu persatu secara singkat namun padat. Secara garis besar dibagi jadi dua. Yang pertama SBN sama Enterprise. Bedanya adalah SBN itu Home Business Network, jadi perangkat-perangkat UPS yang kecil, mungkin untuk 300 ataupun maksimal sampai satu server, sampai ke Enterprise. Nah, di Enterprise ini sendiri dia ada UPS, terus cooling, ada juga rack dan IMS. Lebih jelasnya akan bahas. Nah, sebelumnya mungkin yang kita tahu itu UPS itu ya membackup power sementara selama ketika mati listrik gitu kan. Nah, ini ada dua. Yang pertama ada line interaktif, itu yang mungkin saya juga awalnya mengetahui ketika ada mati listrik, dia baru akan switch dari listrik utama ke baterai seperti ini. Yang kedua, dia ada online UPS. Dia nggak ada waktu untuk switchnya. Jadi kalau yang sebelumnya dia membutuhkan waktu di sini di transfer switch mungkin beberapa milisecond. Tapi ketika yang paling baru sekarang yang emang dibutuhkan adalah dia tipenya online, di mana di transfer switch yang tadi udah tidak ada. Jadi prosedurnya dari listrik dia dikonversi dulu menjadi baterai AC/DC itu. Nah, power itu terus menerus disuplai dari si baterai. Ini terlalu banyak, nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, ini yang tadi saya bilang perangkat SBN. Perangkat SBN yang paling kecil itu kita untuk rumahan, untuk desktop. Nah, itu masing-masing UPS yang kita miliki udah include AVR itu auto voltage regulator. Jadi misalnya tegangan mungkin di rumah atau di kantor Bapak Ibu itu mengalami mungkin gangguan seperti tegangannya kecil, frekuensinya sering berubah.
Nah itu bisa diatasi, jadi nggak perlu beli AVR. Kadang ada yang pernah ada juga sih teman-teman dari pemerintahan atau yang mengklik di AKPP itu dia beli UPS juga beli AVR. AVR tuh kalau bahasa orang awam itu stabilizer, karena ya dia pikir tegangan dia mesti dibenerin dulu baru masuk ke UPS gitu. Nah itu sebenarnya nggak butuh gitu, tapi karena tidak ada konsultasi seperti tadi yang disarankan sama Bapak Heri ya Bapak. Nah itu jadi dia main klik aja, sedangkan dan itu pun terjadi perbedaan spek. Makanya sangat saya sarankan ketika ada mengklik sesuatu better sih ada diskusi dulu minimal sama penyedia lah, atau nanti penyedia akan mengundang expertnya lah untuk duduk bareng memberikan penjelasan. Pertama ada yang ini, ada yang backup UPS. Selanjutnya di atas backup UPS dia ada smart UPS. Nah kalau yang tadi yang backup UPS dia masih line interaktif, smart UPS pun masih line interaktif, namun dia sudah kapasitasnya lebih besar dan dia sudah bisa kita monitoring. Mungkin kalau perangkat-perangkat kecil nggak bisa kita monitoring, tapi ketika kita akan membackup perangkat yang krusial, yang kritikal, kita butuh memonitoring apakah tegangannya masih oke atau udah nggak oke, ataupun dia mati listrik atau nggak mati listrik. Nah itu ada perangkat untuk networkingnya. Ini untuk yang smart UPS online, di mana tadi saya bilang dia power faktornya 1. Jadi kalau misalnya kapasitas UPS yang dibeli 10 kA, nah itu dia akan mengeluarkan mampu membackup 10 kW. Seperti itulah gambarannya power factor. Di smart UPS online ini dia udah double conversion online, jadi dia nggak ada transfer time. Hal itu penting untuk perangkat-perangkat yang server, misalnya untuk di rumah sakit ada ruang servernya, ataupun untuk membackup perangkat operasi ataupun rongsen dan lain-lain untuk di rumah sakit. Nah, selain SBN tadi yang UPS tipe-tipe kecil, kita pun punya UPS tipe besar. Salah satunya, bisa dilihat di depan, ibu-ibu yang mana pun. Ada yang hypermodular, optimum dan medium. Kita bagi 3. Sebenarnya kenapa sih kita bagi 3 gini? Dia ada maksudnya. Di mana hypermodular itu, bapak-bapak ibu sekalian bisa untuk memiliki jangka plan ke depannya. Misal bapak saat ini hanya membutuhkan 10 kW, namun ke depannya bapak bisa untuk ada planning untuk nambah sampai ke misalnya 100 kW. Nah itu bapak bisa beli satu rak dulu dengan satu power module, dengan satu ya kita bilang satu power module dari UPS yang besarnya 10 kW. Nah nextnya bapak udah nggak perlu beli raknya lagi, tinggal nambahin modulnya aja. Dan itu kita namakan hypermodular, di mana bapak-bapak ibu-ibu sekalian bisa dengan leluasa untuk menambahkan kapasitas dari perangkat. Misal ada ekspansi ruangan, nambah beban lagi, nah itu bisa kita gunakan hypermodular. Yang di bagian bawahnya itu yang paling optimum yang kita miliki. Itu jadi bapak ibu ketika akan milih UPS terutama yang tipe-tipe besar better, saran saya menghubungi kita dulu atau menghubungi penyedia. Jadi bapak ibu bisa dapat solusi atau barang yang sesuai dengan kebutuhan bapak ibu karena kompleks sih, cukup kompleks. Nah sebagian besar ini dibedakan hanya dari segi kapasitasnya aja. Untuk rumah sakit biasanya kita akan menawarkan SUVT ataupun Galaxy 3500. Kapasitasnya biasanya range-nya antara 10 sampai 40 kV. Itu untuk misalnya satu ruangan atau satu perangkat. Nah kita ada yang tipe terbaru lagi yaitu Galaxy VS sama Easy UPS, baru launching di tahun lalu. Oke lanjut. Nah UPS APC pun punya pendingin atau cooling, di mana biasanya sering kali dibutuhkan untuk ruangan server. Nah, kenapa sih kita pakai pendingin atau AC yang presisi? Sama kayak UPS, dia biasanya punya
kalau kita beli 10 kVA belum tentu bisa nampung sampai 10 kVA, bisa aja cukup 8 kW. Nah sama kayak begitupun AC. Makanya di situ ada SHR between. Jadi SHR itu sensible heat ratio. Walaupun kita beli misalnya pendingin dengan kapasitas taruhlah 1 kW, itu belum tentu outputnya 1 kW juga. Tapi kalau ketika Bapak Ibu beli AC presisi itu udah pasti range-nya 0,9 sampai 1 kW. Nah, kenapa kita butuh precision cooling? Nah, itu desainnya memang untuk menjaga sampai 0,1 derajat Celcius. Itu kalau untuk di ruang server sangat-sangat butuh sih. Yang kedua, selain menjaga temperatur sampai akurasi 0,1, itu pun bisa untuk menjaga humidifier, humidity, di mana perangkat ini bertujuan untuk mencegah ruangan terlalu lembab ataupun terlalu kering. Kalau terlalu lembab, nanti perangkat bisa short karena ada embun. Kalau terlalu kering pun bisa short juga karena akan mudah timbul percikan. Seperti itu. Makanya dibutuhkan precision air cooling untuk perangkat-perangkat yang sangat-sangat kritikal. Nah, yang tadi berhubungan dengan sensible heat ratio, kasar kata seperti ini. Jadi, misal bapak-bapak, ibu-ibu membutuhkan 1 kW precision AC lah kira-kira. Dengan AC comfort biasa, AC split lah yang ada di ruangan ini, itu bapak ibu hanya SHR 0,65 misalnya. Per tahun, misal bapak ibu mengeluarkan 14 juta. Namun dengan AC yang sangat-sangat presisi, di mana sensible heat ratio-nya atau SHR-nya itu sampai menyentuh angka 0,95, bapak-bapak ibu-ibu akan membayar sekitar 10 juta per tahun. Nah, 1 kilowatnya berarti akan saving per tahunnya 4 jutaan. Misalnya ini kasar kata ya, hitung-hitungan udah lama sih. Nah, bayangkan kalau lebih dari 1 kilowatt perangkat bapak ibu misalnya besar 10 kilowatt aja udah untuk sampai 40 juta. Itu dari segi OPEC-nya akan ada efisiensi seperti itu. Nah, AC yang kita miliki ada yang ditaruh di samping seperti ini, di samping rak server. Ada juga yang untuk ruangan. Kita cepetin aja. Nanti kalau bapak ibu kurang jelas bisa datang ke booth kami ya. Jadi karena membutuhkan spek yang cukup detail sih. Dan kalau bapak ibu punya kebutuhan, jangan sungkan untuk mengundang kami. Nanti kami akan datang untuk menghitung seperti apa kebutuhan bapak ibu sekalian. Nah, salah satu solusi yang kita berikan adalah misal bapak ibu cuma butuh satu rak aja untuk server, misalnya di rumah sakit atau di Kominfo. Namun ruangan sempit. Tapi bapak ibu butuh AC. Nah, kita ada namanya AC yang paling pinggir itu dia nggak ada unit outdoor ya. Biasanya kan yang namanya AC ada indoornya, ada unit outdoornya. Nah, APC mengeluarkan produk yang hanya 1 unit di dalam. Jadi bagian bawah itu yang warnanya biru keluar itu dia adalah indoornya, outdoornya adanya di atas ya. Makanya membutuhkan ceiling yang agak besar untuk dibuang hawa panasnya keluar. Jadi hanya cukup 1 rak dan 1 PAC dan tanpa butuh instalasi outdoor, hanya ducting. Bapak ibu sudah mendapatkan precision air cooling yang mumpuni, yang didesain untuk 24 jam sehari. Selain itu, salah satu solusinya adalah kita kurung. Nah, ini biasanya kita namakan thermal containment. Jadi misal ruangannya sangat besar, namun perangkat bapak ibu cuma 1 rak. Nah, itu bisa kita kurung antara rak sama precision air cooling itu, sehingga pendinginannya atau panasnya itu nggak kemana-mana, hanya di dalam rak itu sendiri gitu. Jadi suhunya akan tetap terjaga. Ini bisa sampai dari 1 rak, 2 rak atau 3 rak. Itu kalau kita ngomongin rak dan air cooling. Sekarang APC pun punya jualan rak juga pasti, dan aksesorisnya. Nah, ini sekilas. Kita punya colokan juga, colokan C13. Makanya tadi Indonesia kan colokannya biasanya EU plug. Nah, itu mesti kita komunikasikan lagi bapak ibu tuh butuhnya colokannya seperti apa.
colokan itu pun ada yang bisa diukur bebannya berapa nih. Misal pemakaian ibu 2 kilowatt. Kalau colokan biasa kan nggak ada ukurannya. Nah, colokan yang ada di APC itu ada ukurannya. Kita namakan itu Smart PDU. Hal ini penting untuk jika akan dilakukan pemantauan. Jadi apakah masih cukup kapasitas UPS-nya atau tidak. Seperti itu sih. Rakit yang kita punya pun dari yang paling kecil 6U sampai yang paling tinggi 48U. Ini yang bisa ditempel di tembok, wall mounting sampai 13U maksimal. Yang biasa dari 12 sampai 48. Ini skip. Nah, ada yang tipe ini. Menariknya tipe ini seperti bukan rak server ya. Seperti rak baju atau rak buku lah ini. Cuman di dalamnya itu adalah suatu udah didesain sedemikian rupa sehingga itu untuk rak server dan juga UPS gitu. Jadi ini cocok misalnya Bapak Ibu cuma butuh satu server sama satu UPS, ya udah taruh aja di meja di samping meja kantor misalnya, kan nggak ada yang tahu gitu. Dari segi estetika ini sangat bagus sih dari segi estetika. Nah, selain rak, tadi kita udah ngomong cooling, UPS, ada juga kita untuk monitoring sistem. Kenapa? Karena kita udah beli alat mahal-mahal, tapi kalau nggak kita monitoring, ya jadi ya kita nggak akan dapat informasi kayak misal atau banjir, ada short circuit dan lain sebagainya. Yang kita punya adalah untuk monitoring sistem itu dari temperatur humidity yang tadi saya bilang. Kenapa kita butuh mengukur ini ya? Semakin dingin itu kan, atau kita balik, semakin panas per suatu perangkat akan semakin lemot. Bapak ibu kalau misalnya handphonenya misalnya panas, pasti lebih lemot dibandingin ya yang dingin ya, maksudnya nggak kepanasan handphonenya, seperti itu. Makanya kita butuh monitoring temperatur dan humidity. Selain itu ada juga yang monitoring leak rope, itu adalah kebocoran. Jadi misalnya biasanya kita tempatkan di bawah AC biasanya. Jadi yang sering bocor kan AC ya Bapak Ibu. Entah apa, nah itu bisa kita tempatkan di bawah AC. Jadi kita tahu nih kalau ada kebocoran akan bisa ngirim SMS ataupun email ke yang akan dituju. Selain itu butuh vibration. Kenapa? Karena di beberapa tempat sering lewat misalnya truk tronton besar, nah itu kan akan terganggu. Nah itu ada batas besarannya vibration itu berapa, itu bisa kita monitoring juga. Dan ada smoke detector, misal tahu speed atau apa, jadi kita bisa tahu nih secepatnya sehingga kita bisa melakukan aksi ke depannya seperti apa. Nah, perangkat yang tadi akan dicoloknya ke sini, sensor-sensor itu. Kita juga punya kamera, cuman kameranya bukan kayak kamera CCTV biasa, kita cuman kayak motion detection. Jadi hanya beberapa, kalau ada motion detection akan terikut berapa menit, itu akan tersimpan di server. Ya agak kompleks sih memang, cuman makanya tadi saya bilang kalau Bapak Ibu ada kebutuhan, better kontak, nanti kita bisa diskusi bareng. Nah, ngomongin data center atau ruang server biasa terlihat seperti ini. Biasanya kalau sebelum manual lah jam dulu. Biasanya penyebab masalahnya adalah nature, human origin, sama data network. Yang paling sering adalah hardware failure 40%. Biasanya disebabkan karena masalah power dan cooling. Misalnya sering mati listrik. Sering mati listrik pun akan menyebabkan perangkat Bapak Ibu bisa cepat rusak gitu. Kalau coolingnya nggak ada, rusak, panas ya tadi, lemot bisa mati juga gitu, lifetime-nya berkurang. Nah, salah satu solusinya kalau misalnya punya data rak yang banyak ya, kita bisa mengurung dia di dalam suatu eco aisle kita namakan. Jadi kita bisa mengurung dia, mengkondisikan temperatur ataupun suhu itu dinginnya atau panasnya, sehingga udara yang kita gunakan, temperatur yang dikeluarkan oleh pendingin itu nggak kemana-mana. Ini bentuknya kalau udah punya ruang data center yang lumayan besar,
bisa kita kurung 2 baris ataupun 1 baris aja dipepet ke tembok tuh bisa. Nah, ini nanti kalau misalnya terjadi suatu fire safe system, dia akan drop sendiri ceilingnya. Bentar. Mas, tolong. Ini yang tadi Eco Aisle. In the data center, you face a wide range of cooling challenges. Reducing the mixture of cold and hot air is a key factor in keeping your equipment operating efficiently. Introducing the Eco Aisle Containment System from Schneider Electric. This new innovative system offers an adaptable solution that can be deployed in both new and existing data centers and adapted to fit either hot or cold aisle Ya, seperti inilah. containment by supporting varying aisle widths, rack heights, depths, and single row configurations. Ya, The atau Eco panjang Aisle system berbeda-beda. delivers the Kita most bisa tetap flexibility within a standard product, kita kurung. significantly reducing costly and time-consuming customization. But flexibility isn't the only feature that the Eco Aisle offers. Yang pertama fleksibel. Eco ya. Aisle's fire safe system conforms to NFPA and UL 723S standards. The system activates based on a thermal event or by field-supplied Ya, smoke kontrol. detectors, enabling the building's existing fire suppression system to extinguish the fire. The safe slide doors offer breakaway functionality in case of an emergency and save space for additional equipment. Ecology-driven lighting helps to keep your energy bill down and your efficiency high and includes on-off motion sensors. Active flow control maximizes cooling system efficiency by balancing airflow and eliminating pressure differences inside the aisle. Dia ada indikatornya juga. Over-aisle access enables toolless removal of panels to allow for cable management and maintenance, Jadi kabel making bisa it masuk easier lewat for situ. your data center's growth. The air return system supports perimeter cooling and utilizes translucent panels to minimize the obstruction of light within the aisle. It also includes removable panels for quick and easy access to power and network routing. The Eco Aisle is the right choice for optimal data center air management and an Sekarang ideal trennya work udah seperti environment. ini, udah. You face enough challenges. Let's cross air management off the list. Jadi udah hampir semua data center yang besar itu menggunakan Eco Aisle. Oke, ini kita skip aja dulu. Nah, mengenai after sales, kita cukup bangga karena warranty kita untuk perangkat kecil itu ganti baru langsung selama 2 tahun. Kerusakan apapun ganti baru. Langsung akan datang tim logistik yang akan nganterin itu barang sampai ke tempat dan barang lamanya akan langsung dibawa. Untuk barang yang tadi besar UPS Enterprise itu 1 tahun. 1 tahun akan ada NBD, Next Business Day, dia akan ada engineer datang langsung ke lokasi. Nah, kita juga punya call centernya di 15.055. Jadi masalah apapun bisa langsung telepon ke situ 24 jam sehari, itu dia online dan akan di-guide dulu seperti apa kerusakannya atau masalahnya. Dan yang paling penting kita bisa upgrade warranty sampai 5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu butuh warranty lebih dari setahun, kita bisa diskusikan, tinggal request aja. Requestnya mau 3 tahun atau sampai 5 tahun, itu nanti akan kita hitungkan juga ke dalam penawaran. Oke, sekian dari saya. Kalau mau ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.